Oke. Nah, hari ini tuh kita akan membahas profil risiko dan manajemen portofolio. Oke, sebelum kita memulai, Sobat MNCers, kalau ada pertanyaan, langsung tulis di kolom Q&A ya, jangan di kolom komentar. Nah, langsung aja ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, Kak Feni, mungkin Kak Feni juga lebih familiar ya, di tahun 2020, 2021 tuh mulai banyak ya investor baru berdatangan dengan semakin mudahnya buka account juga kan. Nah, itu gimana nih menurut Kak Feni? Ternyata banyak juga investor milenial ini ternyata banyak yang cuma ikut-ikutan temen atau cuma gara-gara dengar, wah main saham tuh cuannya gede gitu. Kalau menurut Kak Feni gimana nih dengan banyaknya investor yang masih baru gitu? Ya, menarik ya Mbak Gita. Kalau memang tadi Mbak Gita jelaskan betul, investor di Indonesia itu khususnya di pasar modal itu naiknya sudah 4 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Kalau kita lihat sekarang sudah mencapai 8,6 juta investor di pasar modal, dan memang dari segi umur ya di bawah 30 tahun itu kontribusinya 60%. Sedangkan yang di bawah 40 tahun itu Wow. kontribusinya 21%. Sehingga di total investor dalam tanda kutip milenial ini dan investor baru ini sudah mencapai 81%. Sehingga memang kalau kita rasa di sini investor retail tuh berjaya sekali ya di pasar kita. Tapi benar, agak disayangkan ya, beberapa investor dalam tanda kutip newbie ini mereka belum punya tujuan investasi yang benar-benar jelas gitu ya. Beberapa banyak yang tadi juga disebutkan oleh Mbak Gita, banyak yang FOMO dan apa yang lagi ngetren mereka juga follow. Contoh kemarin ada kripto lagi ngetren ya, mereka main kripto, Ikutan. sedangkan orang saham lagi bullish, mereka juga berbondong-bondong membuka akun saham. Dan memang kita sebenarnya di sisi lain mensyukuri ini karena harus diapresiasi ya, masyarakat sekarang itu mereka sudah lebih aware untuk untuk mengetahui apa sih manfaat dari berinvestasi gitu ya. Dari zaman-zaman saya dulu waktu masih seumuran Mbak Gita mungkin ya, itu belum terpikirkan nih untuk gimana sih caranya main saham atau investasi apa, karena memang kalau kita lihat sekarang teknologi itu jauh lebih berkembang, dari regulasi juga itu sudah lebih bagus ya untuk sekarang, lebih mudah. Kemudian kalau kita lihat informasi itu juga lebih cepat dan lebih mudah didapatkan. Jadi memang wajar aja kalau sekarang anak-anak FOMO untuk ikut berinvestasi dalam di pasar modal, tapi mereka ya belum punya untuk dasar tujuan yang kuat gitu loh. Dan yang sering terjadi ini memang banyak investor yang ingin mendapatkan dalam tanda kutip cuan atau untung besar, tapi mereka tidak bisa membatasi resikonya, tidak punya toleransi terhadap risiko gitu ya. Akhirnya ada yang dalam tanda kena mental lah, mereka udah males lagi nih untuk trading atau kesel karena memang Trauma sahamnya lagi gitu ya. turun atau nyangkut gitu ya. Padahal dalam berinvestasi itu Mbak Gita, ini kan prinsipnya high risk high return ya. Jadi investasi yang menawarkan imbal hasil yang tinggi tentu memiliki risiko yang tinggi juga ya. Tuh. Dan risiko ini tuh sejalan dengan tingkat pengetahuan kita, kemudian pengalaman kita dalam berinvestasi itu benar-benar mempengaruhi cara kita untuk berinvestasi dan memaksimalkan aset-aset investasi kita. Nah, oke. Kemarin itu kan juga sempat banyak investor yang ikut-ikutan artis, ikut-ikutan public figure gitu, atau mungkin ikut-ikutan udah cuan nih, ikutan yuk dia beli saham apa gitu kan ya. Ternyata tiba-tiba rekomendasinya meleset, jadinya nyesel deh beli atau merasa wah saham itu ternyata resikonya gede banget nih, aku rugi gitu. Itu sebenarnya gimana sih biar caranya kita tuh tetap cuan gitu dan meminimalisir resikonya, itu menurut Kak Feni ada nggak sih sebenarnya caranya gitu, mungkin buat temen-temen yang udah agak-agak trauma atau apa gitu. Iya, ya menarik juga ya. Kadang mereka para milenial terutama atau investor-investor yang baru terjun di pasar modal itu FOMO, dan mungkin mereka punya kiblat salah satu influencer atau siapa itu saat memang ada. Biar cuannya aja gitu.
Oke. Oke, kita terputus dari kafe nih, nggak apa-apa. Oke, Sobat Maka dana MNCers investasi yang kita. baru bergabung. Halo? Iya, oke. Putus-putus ya? Iya, aman-aman, lanjut. Masih terputus, oke. Oke, udah, sudah aman, oke. Aman. Aman Aman, ya? aman. Halo, tadi sempat putus-putus nih Mbak Gita. Ya, Ya, diulang ya. Jadi sebenarnya untuk memaksimalkan dana investasi kita, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan investasinya tuh mau apa gitu ya. Jadi tujuan untuk investasi orang kan beda-beda gitu ya. Mungkin tujuan saya investasi ini untuk apa, tujuan Mbak Gita investasinya untuk apa. Nah, saat kita bisa tahu tujuan kita seperti apa, jadi kita juga bisa menyiapkan strategi ke depannya kan. Dan yang kedua, kita bisa milih sesuai profil resiko kita. Jadi mungkin nanti akan saya jelaskan ya. Jadi profil risiko itu sederhananya ada 3 kategori. Ada yang konservatif, ada yang moderat, dan ada yang agresif. Jadi ini secara umum, baik itu untuk di instrumen investasi lain selain saham, itu sama ya. Jadi profil resikonya itu ada 3. Kemudian setelah kita mengenali profil risiko kita tentukan nih strategi investasi yang tepat seperti apa. Karena strategi orang kan berbeda, tergantung dengan tadi tujuan investasi dan profil risikonya gitu ya. Biasanya ada yang lump sum atau sekaligus besar dalam berinvestasi, kasih dana besar gitu ya. Ada yang mencicil secara berkala atau dollar cost averaging, pakai seperti itu. Dan yang terakhir tentu saja investor itu ya harusnya bisa mengikuti perkembangan market ya. Jadi nggak hanya FOMO lihat, tapi benar-benar kalian do your own research, terus belajar, banyak ikuti webinar, ikuti perkembangan informasi. Kan sekarang banyak kelas-kelas edukasi gitu ya. Jadi memang step by stepnya itu yang harus benar-benar kita lihat ya Mbak Gita. Oke, tadi boleh dijelaskan lagi nggak soal 3 tipenya? Ada moderator, tiga profil resiko ya kalau nggak salah. Moderate, konservatif, dan ya boleh dijelasin nggak satu-satu itu? Apa sih Kak dari 3 poin itu? Bedanya apa gitu? Oke. Jadi memang tadi saya sudah jelaskan ya, poin utama untuk mengenal profil risiko itu jadi intinya seberapa tingkat toleransi investor akan adanya risiko dalam berinvestasi gitu ya. Nah, jadi ada 3 kategori yang tadi saya sebutkan, itu baik untuk di instrumen aset kelas yang lain seperti ada deposito, ada reksadana, ada saham, itu tetap ada 3 kelasnya. Yang pertama itu investor yang konservatif, di mana investor yang konservatif ini mereka cenderung untuk menghindari adanya risiko yang besar gitu ya, atau dalam tanda kutip itu mencari sesuatu instrumen yang aman. Dan biasanya tipe-tipe investor ini adalah tipe-tipe investor yang cuma pengen ada penghasilan tambahan aja dari dana yang diinvestasikan. Kemudian yang kedua, ada tipe investor yang moderat. Nah, investor yang moderat ini, mereka cenderung punya tingkat toleransi risiko yang jauh lebih tinggi, di mana imbal hasilnya itu dia pengennya sepadan dengan apa yang diinvestasikan gitu ya. Biasanya mereka ini membeli produk-produk investasi seperti obligasi, P2P lending, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran gitu ya. Kalau yang tadi yang konservatif, biasanya mereka takut-takut nih, ya udahlah, saya depositoin aja atau pakai reksadana pasar uang aja. Ya memang returnnya nggak terlalu besar, cuma buat jaga agar nggak kena inflasi aja kan. Nah, sedangkan yang terakhir ini ada profil risiko investor yang agresif, di mana investor agresif ini memang mereka cenderung berani untuk berspekulasi dan tingkat toleransinya itu cukup tinggi Mbak Gita. Jadi mereka biasanya ini sudah pernah melakukan investasi sebelumnya, kemudian mereka ingin cari produk yang menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini salah satu instrumennya bisa saham,
bisa cryptocurrency gitu ya. Jadi ada 3. Nah, untuk di pasar saham sendiri pun sama, profilnya juga ada 3. Tadi untuk yang secara umum ya, jadi aset kelasnya tuh umum. Nah, sekarang untuk di saham itu juga ada 3. Jadi yang pertama investornya yang konservatif. Biasanya investor konservatif ini memilih saham-saham yang aman, fundamentalnya bagus, ya, prospeknya juga jelas, dan memang biasanya saham-saham yang seperti ini cukup resilient, dan mereka biasanya masuk ke yang big caps, ya, jadi LQ45, nah seperti itu. Kemudian ada 2, ini investor yang moderat, jadi mereka ini cenderung memiliki kemampuan untuk menanggung risiko yang sedang ya dibanding yang dengan yang konservatif, dan biasanya imbal hasilnya itu lebih besar, jauh lebih besar daripada imbal hasil let's say kita lihat di deposito ataupun di obligasi. Jadi mostly 10-20%. Kemudian yang terakhir itu ada investor saham yang agresif. Nah, biasanya ini para scalper nih yang nggak tahan ada kenaikan saham yang signifikan, dan biasanya memang mereka mainnya untuk naik saham-saham yang fluktuasinya tinggi Mbak Gita, untuk yang di third liner ya. Jadi mereka memang cenderung untuk memanfaatkan momentum dan bisa berspekulasi. Nah, tentunya penentuan profil risiko ini itu banyak faktor, banyak hal yang mempengaruhi Mbak Gita. Yang pertama dari umur ya. Dari umur, contoh investor pemula ini teman-teman kita yang masih Gen Z gitu ya, yang masih muda-muda, itu mereka cenderung memiliki profil risiko yang cukup agresif. Ya, karena mereka berani ya, masih muda, masih berani gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk papa-papa kita, mama papa kita gitu ya, itu mungkin agak lebih konservatif gitu ya, karena memang tadi saya bilang untuk usia. Nah, secara pendapatan juga berpengaruh. Betul. Mungkin kalau pendapatannya nggak menentu seperti freelancer, itu mereka mentolerir untuk risiko berinvestasi. Oke, agak terputus. Oke, kita tunggu ya. Tingkat pengetahuan itu juga berpengaruh. Halo? Oke, aman. Tadi agak terputus sampai aman ya? Iya, sampai sampai pendapatan, right? Pendapatan ya. Ya. Terus yang terakhir, ini ada satu hal memang lebih ke pengetahuan. Of course ya, teman-teman, kalau pengetahuannya cenderung minim di pasar modal, itu biasanya mereka cenderung untuk berhati-hati. Tapi kalau sudah ada pengalaman, oke, agak terputus. Oke, kita tunggu ya. Mendung seperti portoku apa nih? Halo Sobat MNCS yang baru bergabung. Oh iya, mumpung sambil kita menunggu. Oke. Oh, sudah terhubung lagi. Sorry, ya, terputus nih. Iya, lanjut ya, lagi. Jadi untuk men-sum up aja ya Mbak Gita. Sampai pengetahuan. Iya, 3 profil resiko tadi untuk men-sum up aja. Ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih profil resiko kita seperti apa, jadi kita bisa tahu next step-nya kita seperti apa. Ya. Oke, tadi berdasarkan usia, pengetahuan, juga pendapatan ya Kak Feni ya, menentukan profil resikonya masing-masing. Ya, oke. Sebelum kita lanjut nih, mau ngingetin lagi teman-teman yang ada komentar-komentar portofolio Mendung, boleh langsung tulis di mau tanya apa. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Oke, kira-kira sebenarnya risiko apa sih yang benar-benar harus diperhatikan oleh investor gitu? Yang paling penting kalau menurut Kak Feni? Ya, sebenarnya untuk di pasar modal sendiri, resiko utama itu ya tentu pasar yang sangat berfluktuasi ini gitu ya. Jadi saat kalian misalkan membeli barang, kemudian ada penurunan harga, jadi ada risiko untuk capital loss kan.
Kalau untung Betul. ya dia dapat capital gain. Kemudian risikonya yang kedua, ini memang saat kita tahu ya emitennya sekarang sedang bagus-bagusnya, jadi kondisi dari sentimen global dan sentimen domestik yang memang berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan itu juga menjadi kenapa Hmm.